warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas Biologi Sains B 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan praktikum fisiologi hewan unit alat indera yang telah saya buat. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan beberapa poin penting dalam video ini. Di dalam video ini akan dilakukan 5 kegiatan, dan di setiap kegiatannya akan disampaikan mengenai dasar teori, tujuan, dan cara kerja. Sistem indera merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsang, dan alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap rangsangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan. Mata berfungsi sebagai indera penglihatan atau fotoreseptor, di mana reseptor dari mata yaitu fovea centralis yang terdapat pada retina, yang merupakan bagian terdalam mata. Di retina ini terdapat bintik buta dan bintik kuning, di mana keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Bintik kuning ini merupakan bagian retina yang berpigmen kuning dan sangat peka terhadap cahaya dikarenakan di dalamnya terdapat fovea centralis yang mengandung sel konus. Sedangkan bintik buta adalah bagian pada retina yang tidak mengandung sel reseptor. Cara kerja untuk tujuan praktikum yang pertama yakni dengan menyiapkan spidol, kertas HVS, dan meteran atau penggaris. Kemudian, dari kertas ini digambarkan simbol titik di sebelah kiri setebal 1 cm dan simbol X di sebelah kanan, dengan jarak keduanya yakni 15 cm. Kemudian kertas ini dihadapkan di depan mata probandus, lalu probandus diminta untuk menutup mata sebelah kiri seperti ini. Setelah itu, mata probandus diminta untuk memfokuskan pandangannya di simbol titik yang berada di sebelah kiri. Kemudian, jarak antara kertas dan probandus diatur dan dihitung hingga simbol X di sebelah kanan menghilang dari pandangan mata sebelah kanan probandus. Selanjutnya, cara kerja untuk tujuan praktikum yang kedua, yakni dengan menyiapkan spidol. Spidol ini kemudian dihadapkan di depan pandangan probandus, lalu praktikan memberikan sedikit tekanan pada kelopak mata probandus. Lalu probandus diminta untuk mendeskripsikan hasil penglihatannya tersebut. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran atau fonoreseptor dan indera keseimbangan atau equilibrium. Reseptor dari telinga yaitu organ korti pada koklea dan otolit untuk indera keseimbangan. Cara kerja untuk kegiatan kedua ini yaitu dengan menyiapkan jam tangan dan meteran atau penggaris. Kemudian, jam tangan ini didekatkan ke telinga probandus, lalu akan dijauhkan hingga probandus mengatakan stop apabila suara dari jam tangan tersebut tidak lagi terdengar. Kemudian, jarak antara jam tangan dan telinga probandus diukur, dan disitulah kemudian akan ditentukan ketajaman pendengaran dari probandus. Hidung berfungsi sebagai indera pembau atau indera penciuman yang dikenal dengan istilah kemoreseptor gas. Reseptor dari hidung adalah sel-sel olfaktori yang terletak di langit-langit rongga hidung. Cara kerja dalam indera penciuman atau pembau ialah menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang digunakan yaitu bunsen, tabung reaksi, penjepit, pipet tetes, dan korek api. Kemudian bahan yang digunakan yaitu dupa, perisai pandan, dan air. Selanjutnya kita membuat sebuah tabel. Di dalam tabel ini berisi 2 variabel, yakni sebelum dibakar atau dipanaskan dan setelah dibakar atau dipanaskan. Kemudian ambil dupa dan larutan perisai pandan, lalu dihirup baunya dan dimasukkan ke dalam tabel dengan simbol tambah. Semakin tajam bau, maka semakin banyak simbol tambah yang digunakan. Kemudian untuk variabel kedua, dupa dibakar dan larutan perisai pandan dipanaskan. Setelah uapnya muncul, kedua bahan ini kemudian ketajaman baunya dimasukkan ke dalam tabel dengan menggunakan simbol tambah, seperti pada variabel pertama tadi. Lalu hasil keduanya dibandingkan dan disimpulkan. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap atau disebut dengan kemoreseptor cair. Reseptor dari lidah ini adalah
penonjolan di permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap di mana ia peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Cara kerja untuk indera pengecap: pertama, siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu cotton bud dan penutup mata. Sedangkan bahan yang digunakan yakni kita menyiapkan 5 macam rasa yakni asin, manis, asam, pahit, dan pedas. Untuk tujuan praktikum yang pertama, di sini kita menutup mata probandus. Kemudian kelima macam rasa ini diberikan ke probandus dengan menggunakan cotton bud. Nantinya probandus akan menebak kelima macam rasa ini. Untuk tujuan kegiatan yang kedua yakni membuktikan bahwa panas merupakan sensasi. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencampurkan keempat rasa yakni asin, asam, manis, dan pahit. Kemudian campuran ini diberikan ke probandus. Setelahnya probandus akan membandingkan campuran rasa ini dengan rasa pedas yang sebenarnya. Disinilah akan dibuktikan apakah pedas merupakan gabungan dari beberapa rasa yang dikecap oleh lidah atau pedas hanya merupakan sensasi. Kulit berfungsi sebagai indera peraba dan indera perasa. Kulit menerima rangsangan berupa sentuhan, tekanan, temperatur, dan rasa sakit. Setiap rangsangan tentu saja memiliki jenis reseptor yang berbeda-beda. Cara kerja pada indera peraba, di sini kita menyiapkan 3 buah baskom. Kemudian 3 buah baskom ini diisi dengan air dengan suhu yang berbeda-beda. Untuk baskom pertama diisi dengan air dengan suhu 4 derajat Celcius. Untuk baskom kedua diisi dengan air bersuhu 25 derajat Celcius. Untuk baskom ketiga diisi dengan air bersuhu 45 derajat Celcius. Kemudian probandus diminta untuk memasukkan tangan kiri ke baskom yang berisi air bersuhu 4 derajat Celcius dan tangan kanan masuk ke baskom yang berisi air bersuhu 45 derajat Celcius. Setelah beberapa menit, kedua tangan ini diangkat secara bersamaan dan dimasukkan ke dalam air yang bersuhu 25 derajat Celcius. Di sini, probandus diminta untuk mendeskripsikan kesan yang dirasakan. Itulah tadi 5 kegiatan yang dapat kita lakukan dalam praktikum unit sistem indera fisiologi hewan. Data yang didapatkan dari kegiatan ini kemudian diolah secara efektif agar dapat dianalisis dengan baik. Sekian untuk video kali ini, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.